Ya, mohon maaf agak perlu waktu. Terima kasih Pak Tentarena. Silakan. Terima kasih. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tema kita, topik kita diskusi malam hari ini, Catur Berata membentuk karakter luhur bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ini awalnya saya sebenarnya nggak sampai ke Indonesia Emas ini. Catur Berata membentuk karakter luhur bangsa gitu awalnya. Tapi karena apa namanya dihubungkan dengan topik yang cukup ngetren atau cukup menarik dan jadi apa namanya jadi ulasan yang panjang lebar di beberapa media, mungkin Indonesia Emas ini tetap kita akan hubungkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kata kunci di sini ada beberapa, ada paling nggak ada dua lah atau tiga gitu. Ada Catur Berata, kemudian karakter luhur bangsa, dan Indonesia Emas gitu ya. Jadi ini coba kita sama-sama nanti diskusikan, dan nanti akan saya sampaikan dulu menurut pandangan dari kami, terutama umat Hindu begitu ya. Jadi kami ingin juga di dalam peran kami di kehidupan ini ada dharma agama dan dharma agama dan dharma negara. Jadi dua-duanya ini kena gitu ya. Di dharma agama dan dharma agama. Jadi saya akan mulai dengan apa beberapa hal yang barangkali nanti ini saya sebenarnya ingin memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan Catur Berata ini sekaligus juga memperkenalkan perayaan Nyepi ke teman-teman semua di sini. Barangkali sudah tahu semua, banyak yang sudah tahu, tetapi juga ada yang barangkali belum pernah mengalami atau belum pernah seperti apa sih rasanya Nyepi gitu ya. Ya mungkin kita lihat dari slide pertama. Saya silakan next slide Pak Rana. Bentar, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ingin share gambar gitu ya. Barangkali kapan kita terakhir bisa melihat langit secemerlang ini. Jadi ini salah satu potret yang diambil pada malam hari, pas pada saat Nyepi tahun 2021 di daerah Ungasan di Badung di Bali. Jadi ketika kita melaksanakan Hari Raya Nyepi, Pulau Bali pada malam hari, kalau kita potret dari udara itu tidak kelihatan, hilang. Boleh dikatakan menghilang. Kalau Bapak Ibu berkesempatan naik pesawat, misalnya melintasi Bali pada malam hari, pada saat Nyepi, karena bandara juga ditutup pada saat itu, kalau kita melintasi pada malam hari melintasi Pulau Bali, maka seakan-akan menghilang. Karena lampunya tidak ada yang nyala gitu ya. Nah, ini dari bawah dipotret langit secerah ini gitu ya. Sangat cerah dan kita bisa bisa melihat gugusan bintang-bintang, dan di situ keterangannya adalah gugusan Milky Way atau Bima Sakti yang terlihat jelas ketika kita malam ada di Pulau Bali pada saat Nyepi. Pemandangan ini saya kira akan sulit kalau kita ada di Surabaya misalnya pada malam hari ini atau di kota-kota besar lainnya. Karena kita tidak bisa memusatkan pandangan seperti ini karena interferensi dari sinar lampu, sinar yang lainnya yang cukup besar, sehingga langit pada saat siang hari barangkali mungkin ada awan, kemudian pada malam hari lampunya dimatikan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Bali pada saat Nyepi ya, ini akan sangat mudah bisa kita temukan gitu ya. Saya misalnya pulang ke desa gitu, dari desa di halaman rumah itu bisa duduk lama-lama sambil memandangi langit dan melihat bintang-bintang yang luar biasa. Ini salah satu gambaran eh, situasi Nyepi di Bali. Mungkin next slide, Pak Tut. Ini juga sama. Ini kalau siang hari seperti ini. Benar-benar tidak ada aktivitas, lengang, Pulau Bali istirahat, alam istirahat, pepohonan, burung-burung juga istirahat, dan apa namanya
ini situasi yang kita temui setiap kali kita memasuki tahun baru Saka, gitu ya. Ini saya kira tidak bisa diceritakan, tetapi harus dialami kalau yang begini-begini. Jadi, tetapi ini sekedar gambaran bahwa eh, Hari Raya Nyepi di Bali itu seperti ini. Coba next slide, Pak. Nah, nah, sebelah kiri itu gambar Pantai Kute pada saat nyepi. Pantai Kute yang sehari-hari biasanya hiruk pikuk, pada saat nyepi ya kira-kira seperti inilah. Kemudian kalau sebelah kanan itu salah satu jalan, sudut jalan di apa kalau kayaknya mau ke bandara atau kemana itu ya. Ininya seperti ini semua kalau di Bali kalau nyepi. Nah, nyepi itu sendiri kalau kami di umat Hindu di Indonesia itu merayakan nyepi. Nyepi itu adalah peringatan pergantian tahun baru atau tahun dalam penanggalan atau kalender Saka yang diciptakan di India pada tahun 78 Masehi. Nah, walaupun ini diciptakan di India sebenarnya, tetapi yang merayakan itu adalah umat Hindu di Indonesia. Di India sendiri barangkali mungkin tidak seperti di Indonesia perayaannya, tetapi di Indonesia ini memang kita, umat Hindu di Indonesia itu selalu merupakan salah satu hari suci besar yang ada di Indonesia. Nah, hari suci Nyepi ini juga, walaupun dia sebenarnya adalah pergantian tahun, tapi juga bagian dari ritual dan praktik keagamaan. Ini yang menarik ini. Jadi pergantian tahun tetapi dirupakan dalam bentuk ritual dan praktik keagamaan seakan-akan itu adalah sebuah bagian dari agama. Ini yang cukup menarik, tapi yang kita lihat. Tapi substansi yang utama yang ingin kita sampaikan di sini bahwa pada saat nyepi, cara kita melaksanakan pergantian tahun, cara kita melaksanakan pergantian tahun itu mungkin berbeda dengan pergantian tahun-tahun sistem penanggalan kalender yang lain. Kalau biasanya pergantian tahun Masehi gitu, pasti dilakukan dengan cara-cara yang apa namanya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan harapan menyongsong tahun yang baru, begitu ya. Tetapi untuk kalender Saka ini dan kami melaksanakan pergantian tahun ini cukup dengan melaksanakan Hari Raya Nyepi, melaksanakan mulai hari itu sendiri. Jadi ini adalah mengawal melaksanakan praktek dan pelatihan yang harapannya nanti akan dilaksanakan sepanjang tahun. Diawali dari awal tahun hari di mana tahun itu dimulai. Praktek dan pelatihan ini nanti apa saja itu nanti kita lihat di next slide. Yang patut mungkin sebelum kita sampai ke Hari Raya Nyepi, ini juga sekedar penambah wawasan saja untuk kita semua bahwa menuju ke Hari Raya Nyepi itu ada beberapa aktivitas atau rangkaian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi praktek ritual dan keagamaan. Substansinya adalah ritual keagamaan. Nah, di sini Bapak Ibu yang kebetulan kalau misalnya di Bali pada saat mau nyepi atau di sini malah di Surabaya, di Jawa Timur, di seluruh daerah di Jawa Timur sama-sama melaksanakan upacara ini yang kita sebut sebagai upacara melasti. Jadi Bapak Ibu tanggal 22 besok dan 23 besok
Barangkali nanti ada banyak sekali arah-arahan menuju ke pantai, menuju ke danau, menuju ke apa namanya, barangkali eh, eh, ini menjadi yang maknanya itu adalah penyucian. Jadi makna melasti ini makna penyucian. Nah, ya apa yang disucikan harapannya nanti adalah alam. Sekaligus juga ketika kita menghilangkan kekotoran diri dan alam, juga mengambil atau memetik sari-sari kehidupan yang suci. Jadi kita melepaskan kekotoran, kemudian mengambil kesucian. Kira-kira itu ininya, makna pada saat kita melaksanakan upacara ini. Besok Sabtu Minggu, tanggal 22, 23, 24, gitu, umat itu di Jawa Timur sebagian besar melaksanakan upacara ini. Jadi ini adalah upacara menyongsong hari suci Nyepi yang secara rutin kita laksanakan dengan maksud dan tujuan yang seperti saya sampaikan tadi adalah penyucian diri dan alam, sekaligus juga mengambil sari-sari kehidupan yang suci. Kira-kira demikian, ini hanya untuk apa namanya, mungkin informasi, barangkali ada yang bertanya-tanya, Bapak Ibu, eh, teman-teman kami di forum ini yang belum atau ini boleh kok ikut menyaksikan, ini boleh karena di pantai biasanya kalau di Surabaya di pantai Ria Kenjeran besok ya, sama di Pantai Arafuru, kemudian di Malang itu di Balai Kambang, kemudian di Blitar itu di Pantai Jalo Sutro, di Kediri di Waduk Siman, dan di kalau di Sidoarjo itu di Tlocor. Ada juga yang melaksanakannya di Jelotundo, di Petitan Jelotundo gitu. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama. Next slide, Patut. Nah, sebelum H-1 sebelum Nyepi, itu kita ada namanya upacara Tauragung. Ini juga dilaksanakan di seluruh daerah, seluruh daerah di Indonesia malah ini. Jadi H-1. Jadi kalau Nyepi tahun ini tanggal 29 Maret, maka upacara ini dilaksanakan di tanggal 28 Maret. Ini adalah upacara Tauragung, salah satu jenis upacara Buddhayatnya dengan tujuan mengembalikan keseimbangan dan harmonisasi alam beserta segala isinya. Jadi ini tidak hanya untuk umat Hindu sebenarnya upacara ini. Ini upacara yang diadakan kalau lokasinya biasanya dipilih di tempat-tempat di mana pusat-pusat energi ditemukan atau pusat-pusat energi diyakini ada. Biasanya di perempatan jalan, di alun-alun misalnya. Kemudian kalau di Indonesia pusatnya adalah di Candi Prambanan. Dicari titik-titik di mana energi diyakini energinya tinggi sekali di situ. Dan itu upacara bukan hanya untuk umat Hindu, tetapi juga untuk alam di situ beserta isinya. Jadi ini adalah upacara apa namanya, untuk pengembalian keseimbangan alam. Pada saat kita hidup atau kita menjalani kehidupan ini, kita selalu mengambil sumber-sumber alam untuk mencukupi kehidupan kita. Nah, tentunya kita makan sehari-hari, kita bernafas, kita beraktivitas, itu semuanya mengganggu atau mengambil dari alam. Perbuatan mengambil ini juga sebenarnya perlu diimbangi dengan perbuatan memberi. Artinya kita juga mengembalikan. Bernafas pun kita sebenarnya tidak saja mengambil, juga kita kembalikan lagi. Kita ambil O2-nya, kita kembalikan lagi dalam bentuk CO2. Dihisap dan kita keluarkan lagi. Apalagi untuk mencukupi kehidupan kita, kita tiap hari perlu makan. Itu pasti dari alam. Nah, perbuatan mengambil ini diikuti dengan perbuatan memberi atau persembahan yang tulus ikhlas,
Sehingga apa namanya, kalau kita sebutnya karma wasana gitu ya, artinya kita berbuat mengambil, tentunya diikuti dengan perbuatan mempersembahkan. Kira-kira begitu intinya, poinnya di sini. Dan ini saya sampaikan sekali lagi bahwa upacara ini, Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan umat Hindu, tetapi adalah untuk alam di situ dan segala isinya. Misalnya diadakan di Surabaya. Tentu di situ yang dituju itu adalah tujuannya adalah untuk keseimbangan alam di Surabaya beserta isinya. Nah, seperti itu. Jadi ya teman-teman yang lain, makhluk hidup yang lain juga ada di situ. Eh, Kita sama-sama mendoakan semua karena semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Jadi kalau ketika kami melaksanakan upacara ini juga mendoakan semua, tidak terkecuali seluruh makhluk hidup yang ada di situ dan juga alam. Nah, kira-kira demikian ini, dan untuk tahun ini, untuk tahun 2025 ini, upacara Tahun Agung Sanga untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kita akan mendoakan seluruh alam Provinsi Jawa Timur dan segala isinya, itu kita akan mengadakan di Kediri. Jadi kami akan mendoakan seluruh daerah di Jawa Timur, beserta seluruh isinya dari Kediri. Itu ada nanti lokasinya ada di sekitar Pura Agung Kilisuci. Kalau Bapak Ibu mengenal atau tahu daerah Goa Selomangleng di Kediri, ya di daerah situ nanti kita akan mengadakan upacara di situ untuk mendoakan alam Jawa Timur supaya kembali harmonis dan seimbang. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Next slide, Pak Tut. Yang cukup populer nanti pada saat H-1 Nyepi juga ketika kita selesai melaksanakan upacara Tahun Agung Sanga itu, Bapak Ibu bisa melihat ada yang sudah menjadi tradisi gitu. Kalau ini bukan bagian dari ritual keagamaan, tetapi ini lebih ke tradisi. Ini adalah pawai atau araan ogoh-ogoh, kami menyebutnya ogoh-ogoh, yang ini adalah simbol ya, simbol Buta Kale, simbol kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terbatas, juga memvisualkan sifat-sifat negatif dalam diri manusia. Ini menjadi atraksi yang cukup populer di beberapa daerah di Jawa Timur karena sifatnya yang memang menarik gitu ya. Jadi ketika selesai upacara Tahun Agung, biasanya sorenya itu langsung diikuti dengan adanya pawai ogoh-ogoh. Pawai ini cukup menarik perhatian dan salah satu daerah atau dua daerah itu menjadikan ini sebagai momen yang atau event yang ditunggu-tunggu. Contohnya di Blitar. Tahun lalu di Blitar itu ada sekitar 75-an mungkin ogoh-ogoh. Luar biasa banyak sebenarnya. 75 ogoh-ogoh diarak berkeliling di jalan besar di kota waktu itu di Wulingi ya kalau nggak salah. Dan itu benar-benar menjadi event yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan karena ini juga adalah tradisi yang menjadi ritual, nah, maka ini visualisasi sifat-sifat negatif dalam diri manusia ini, simbolisasi dari juga Buta Kale ini, ketika selesai acara itu di somil atau istilahnya di apa dikembalikan sifat-sifatnya menjadi sikap-sikap positif, sifat-sifat positif dalam apa dalam diri Buta Kale itu kita somil, kita ubah, kita beri energi positif sehingga energi negatif, sifat-sifat negatif yang ada dalam diri Buta Kale, dalam diri kita, juga mungkin di energi di tempat itu, kita doakan semuanya menjadi positif. Itulah hakikat dari upacara Tahun Agung tadi diikuti oleh araan ogoh-ogoh ini, sehingga sifat-sifat negatif, energi-energi negatif itu bisa kita konversi menjadi energi-energi
positif, yang bermanfaat, dan yang akan mempengaruhi diri kita dan juga siapapun yang ada di lingkungan itu. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa memurnikan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dan dalam diri kita ini juga ada sifat-sifat seperti itu, dan pada saat ini simbolisasinya kita eh, dimurnikan, dikembalikan lagi menjadi energi yang positif. Kira-kira demikian. Kemudian kita lanjut. Nah, next slide, Pak. Nah, tadi, ketika ini sudah selesai, jadi H-1-nya selesai pada sore hari biasanya, maka kita sampai kepada catur brata tadi yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Pada saat nyepi, ini apa yang dilakukan? Kira-kira itu ya. Nah, kami melakukan ini. Parisada Nirlaba Indonesia telah menetapkan bahwa kegiatan-kegiatan pada saat penggantian tahun itu apa dikompilasi kira-kira itu menjadi 4 kegiatan brata. Brata itu pengendalian diri. 4 pengendalian diri pada saat upacara atau hari suci Nyepi. Nah, ini juga adalah simbolisasi yang bisa kita artikan cukup banyak. Arti dari catur brata ini banyak. Bisa kita artikan secara harfiah, bisa kita juga artikan secara filosofis nantinya. Nah, tentunya pemahaman apakah masih harfiah atau filosofis itu tergantung dari kemampuan kita untuk menerjemahkan ini. Jadi kata catur brata, kalau kita sebut ada 4, catur artinya 4, brata itu pengendalian diri. Ada juga yang berpantangan atau apapun lah itu, tapi itu adalah poinnya dalam 4 hal yang kita tidak lakukan pada saat hari suci Nyepi. Ini juga adalah simbol dan juga makna-makna filosofisnya yang penting kita harus tahu juga. Yang pertama adalah amati geni. Geni itu api. Jadi pada saat hari suci Nyepi kita amati geni, kemudian amati karya, amati karya, kemudian amati lelungan dan amati lelanguan. Jadi 4 ini yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, itu ngapain sih pada saat Nyepi? Ya tidak ngapa-ngapain, tetapi melakukan 4 hal ini. Amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, amati geni. Secara harfiah artinya memang tidak menyalakan api. Artinya pada saat hari Nyepi kita tidak menyalakan api. Api yang kita maknai sebagai api dalam arti harfiahnya ya tidak benar-benar tidak menyalakan api dan segala bentuk energi lainnya. Tidak menyalakan kompor, tidak menyalakan listrik, tidak menyalakan api yang ada dalam mobil, sehingga mobil itu tidak kita nyalakan mesinnya barangkali. Ada motor, di pembangkit juga dimatikan. Apinya dimatikan. Itu artinya secara harfiah. Nah, karena tidak dinyalakan api di dapur gitu ya, maka kita tidak bisa memasak barangkali. Makna selanjutnya adalah upawasa, puasa. Karena apinya tidak ada, maka diikuti oleh pengertian selanjutnya adalah bahwa kita tidak memasak, kemudian tentunya karena tidak ada yang dimakan, tentunya kita tidak makan. Hal ini adalah upawasa atau puasa. Nah, berkembang lagi, bahwa tidak cukup sampai di situ sebenarnya, secara simbol geni juga, dalam diri kita ini juga ada geni, ada api. Api yang bisa suatu waktu kita munculkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk amarah misalnya. Dalam bentuk permusuhan. Dalam bentuk api kesombongan kita. Misalnya. Nah, ini juga termasuk api yang harus kita kendalikan. Nah, barangkali
pemahaman ini antara kita yang sudah dewasa dengan barangkali anak-anak kita atau remaja-remaja kita berbeda. Tidak apa-apa. Dimaknai secara harfiah boleh, dimaknai lebih dalam lagi sampai ke upawasa boleh, dimaknai lebih dalam lagi menjadi pengendalian diri, api dalam diri juga boleh. Tergantung dari seberapa dalam pemaknaan kita terhadap amati geni ini. Boleh tidak menyalakan api, ya cukup situ ya silakan. Boleh menahan amarah misalnya. Sampai di situ silakan. Upawasa juga silakan. Jadi seberapa jauh kita memaknai ini bisa mengimplementasikan dalam diri kita sendiri, itu semuanya boleh. Dan jangan lupa bahwa ini tidak hanya pada saat hari suci Nyepi. Hari suci Nyepi itu adalah awal tahun, hari mengawali tahun. Itu simbolnya begini. Artinya apa? Bahwa kita diharapkan sepanjang tahun itu nantinya kita tetap melaksanakan ini. Memulai tahun baru dengan mengendalikan, dan saya sampaikan dari depan, ini adalah praktek dan pelatihan. Praktek dan pelatihan yang mengajarkan kepada kita hendaknya bisa mengendalikan eh, api yang ada dalam diri kita. Karena ini tidak bisa kita hilangkan pasti. Tetapi kita sudah mulai belajar, sudah mulai praktek untuk pengendalian dirinya. Selalu dimulai, selalu belajar. Dan itu belajarnya tidak berhenti, tidak henti-hentinya. Nah, makna itu yang harus kita ambil, sehingga sepanjang tahun Saka itu nanti kita belajar, praktek terus-menerus untuk melaksanakan pengendalian diri. Nah, kemudian makna lain secara filosofis kita juga diajarkan untuk menumbuhkan toleransi, hidup rukun. Nah, kalau sudah seperti tadi, amarah atau api dalam diri bisa kita kendalikan, otomatis hal-hal baik, hidup rukun, toleransi, saling menghormati, ini eh, secara otomatis akan tumbuh, gitu ya. Tumbuh, kemudian apa namanya akan muncul hal-hal baik ketika kita senantiasa mencoba atau bukan mencoba ya, artinya mempraktekkan ini sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Saya belum bisa sampai sini, ya apa-apa, tapi sudah dimulai, kira-kira gitu. Ini yang paling penting itu sebenarnya. Tadi simbol amati geni itu kita maknai sebagai kita mulai praktek dan belajar melaksanakan pengendalian diri secara terus-menerus. Next slide, Pak Tut. Mohon maaf Bapak Ibu, ini apa namanya, kita sama-sama ya, kita coba belajar, dan saya juga sebenarnya bukan berbackground apa namanya mempelajari ini secara spesifik gitu ya, tetapi coba kita diskusikan nanti sama-sama. Nah, yang kedua, amati karya. Amati karya dimaknai sebagai, kalau saya pasang gambar ada forklift di sebuah pabrik yang tidak bergerak, ya artinya memang tidak bekerja. Jadi dimaknai sebagai eh, kegiatan kita ketika kita bekerja dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Nah, kita hentikan pada saat hari suci Nyepi ini. Artinya kita yang berprofesi sebagai nelayan, kita tidak melaut, yang sebagai petani mungkin tidak pergi ke sawah, yang bekerja di pabrik juga tidak pergi ke pabrik, yang bekerja di kantoran juga tidak bekerja. Nah, ini menjadi praktek dan pelatihan pengendalian diri eh, yang harapannya nanti adalah untuk kita bisa diganti dengan pelaksanaan introspeksi diri, mengevaluasi kinerja kita barangkali yang telah dilakukan selama setahun belakangan ini, kemudian setelah itu tuh kita bisa evaluasi, muncul tekad saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan ini. Kira-kira kita diminta demikian pada saat ini. Nah, itu untuk kita. Kemudian ketika kita diam atau tidak melaksanakan pekerjaan kita dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, maka alam pun juga punya kesempatan.
untuk istirahat, untuk punya waktu untuk memulihkan. Barangkali kita menimbulkan kerusakan pada alam yang kita eksploitasi. Jadi kita sendiri mengistirahatkan tubuh kita, badan kita, alam pun juga punya waktu, walaupun cuma sehari gitu, untuk melaksanakan pemulihan atau apa namanya istirahat lah kira-kira begitu. Alam itu tidak dieksploitasi secara berlebihan. Nah, nanti ini juga menjadi hal yang diajarkan kepada kita sepanjang tahun Saka yang ini ya, yang ke depan ini juga diharapkan demikian. Karena ini adalah latihan dan praktek, maka ini juga latihan dan praktek. Walaupun kita tidak akan tidak bekerja sepanjang tahun gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa kita diminta untuk selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi bahwa apa yang telah kemarin kita lakukan, dievaluasi, di apa, dievaluasi dan diintrospeksi diri kita, kemudian untuk bertekad lebih baik. Nah, makanya di beberapa perusahaan pasti ada hari esok itu harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kira-kira demikian. Next slide, Pak Tut. Nah, amati lelungan, tidak bepergian. Ya, saya pilihkan gambar seperti itu, ya jadi jalan yang harusnya ramai barangkali pada saat itu benar-benar tidak ada yang melaksanakan acara yang menggunakan moda transportasi apapun, mulai dari sepeda, jalan kaki barangkali atau motor, mobil, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Nah, tidak bepergian secara harfiah memang ya tidak kemana-mana, gitu, di rumah saja. Kemudian juga secara filosofis, dalam tatanan filosofis, kalau kita artikan secara harfiah tidak bepergian, ya boleh. Kalau kita mau lebih lanjut lagi ke tatanan filosofis, kita juga diminta untuk tidak atau mengendalikan pikiran kita tidak kemana-mana. Karena apa? Pikiran kita itu adalah luar biasa liarnya, begitu ya kira-kira. Nah, pada saat ini kita disimbolkan, ayo kita kendalikan pikiran kita agar tidak kemana-mana, fokus kepada hal-hal yang bersifat kebaikan dan kesucian. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga sama, alam juga punya waktu istirahat, tidak ada polusi dan lain sebagainya. Oke, siap, Pak Retno, diingatkan 5 menit ya. Oke, matur, matur suksema, matur semanun. Kita teruskan sebentar ke amati lelanguan. Kalau amati lelanguan ini, jadi kita amati geni, amati karya, amati lelungan, tidak pergi kemana-mana. Amati lelanguan ini tidak mengumbar kesenangan. Jadi tidak menikmati apapun yang menjadi kesenangan kita, musik, kemudian apa rezeki dan lain sebagainya, judi dan sebagainya. Itu hendaknya di saat ini kita tidak melakukan itu, tidak menikmati itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa fokus untuk memusatkan pikiran kita ke arah meditasi, kirtanan barangkali, dan yang penting adalah menciptakan suasana yang hening. Nah, hening ini kita dengan mudah bisa melaksanakan 3 hal di depan tadi. Jadi kalau sudah sepi, hening, dan kita bisa fokus pada diri kita sendiri, pengendalian api dalam diri, kemudian pengendalian pikiran, dan juga ke pengendalian karya tadi bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Kira-kira demikian. Itu prakteknya. Catur prakteknya seperti itu. Next slide, Pak Tut. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk apa sih kita melaksanakan catur berata itu? Jadi apa yang akan kita dapat dari melaksanakan keempat berata tadi itu? Simpelnya di dalam ajaran kami, di dalam etika barangkali ada susila gitu ya, bahwa latihan-latihan yang kita lakukan itu nanti akan
kelihatan hasilnya pada saat kita berinteraksi atau kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang dirupakan dalam bentuk trikaya parisuda. Jadi latihan-latihan itu yang empat tadi itu nanti berguna membentuk model diri kita sendiri, nantinya akan ke karakter dalam hal trikaya parisuda. 3 perbuatan yang harus dijaga dan dilakukan dengan benar dan suci, kira-kira gitu ya. Tri itu 3, kaya itu tingkah laku kita, parisuda itu yang suci. Jadi hal-hal yang eh, baik yang harus kita lakukan. Apa itu? Adalah manajika, pikiran atau pengendalian pikiran, mengendalikan pikiran, pikiran-pikiran yang baik. Kemudian wajika, perkataan, pengendalian kata-kata yang kita ucapkan, dan kaika parisuda, perbuatan. Jadi latihan catur brata tadi itu dampaknya langsung itu adalah kepada trikaya parisuda. Kita akan bisa di sini, kelihatannya di sini. Seberapa jauh kita sampai apa namanya? Berkata-kata yang baik atau berpikir yang baik, berkata-kata yang baik dan berbuat yang baik itu nanti akan kelihatan di sini. Apakah ini sesuatu yang fix yang tetap? Tidak. Tentu tetap kita akan lakukan sepanjang tahun. Catur Brata itu sepanjang tahun dan juga hasilnya juga sepanjang tahun, bisa levelnya bisa naik, bisa turun dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan. Tapi ini paling tidak adalah pedomannya itu adalah ini. Catur Brata kita lakukan latihan, kemudian muncul sebagai hasil di Trikaya Parisuda. Dan next slide, Pak. Dan ini, ketika kita sedang memunculkan Trikaya Parisuda dalam diri kita sendiri, maka dari situlah muncul karakter kita. Karakter luhur itu muncul ketika kita level Trikaya Parisudanya sampai ke titik tertentu. Level pikiran kita yang baik, pikiran itu ya barangkali berpikir positif, tidak buruk sangka, dan lain sebagainya. Perkataan juga demikian. Ajarannya suci, kemudian berbicara dengan jujur, memberikan semangat, tidak tidak menggembosi, dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Nah, itu di level mana kita ada? Itu bisa kita ukur. Dan itu berkembang setiap waktu. Dan apalagi tindakan. Tindakan kita itu seperti apa? Tidak menyakiti, menghormati hak orang lain, membantu. Nah, sampai di level mana? Itu selalu berkembang. Artinya tidak sesuatu yang tetap gitu ya. Barangkali kemarin kita di level 9 dari 10 gitu ya. Hari ini mungkin karena satu hal mungkin ke 7, ke 6 barangkali. Tapi selain lain kita akan naik lagi di level 10 barangkali. Nah, ini yang akan membentuk karakter luhur. Bangsa kita ini bisa kita bentuk karakternya melalui pribadi-pribadi tadi. Pribadi-pribadi yang sudah melaksanakan catur brata akan muncul dalam dampaknya dalam trikaya parisuda, akan kelihatan di tingkah lakunya. Nah, kalau kita semuanya sudah melaksanakan itu, karakter bangsa ini akan muncul. Nah, kayak itu. Jadi karakter luhur bangsa itu akan muncul dari pelatihan dalam catur brata, muncul dalam trikaya parisuda, dan juga nanti eh, kelihatan di level mana, keluhuran sampai di level mana kita ada di situ. Next slide, Pak. Karena saya harus menyinggung sedikit tentang Indonesia Emas, saya ini ya, saya kenalkan sedikit ya, barangkali Bapak-Bapak Ibu, saya kira sudah tahu semua bahwa kita akan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Kenapa Indonesia Emas di 2045? Karena pada saat itulah kemerdekaan kita berusia 100 tahun. Jadi tahun 2045 kita kemerdekaan bangsa Indonesia berusia 100 tahun. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut menyaksikan pada saat itu ya, 20 tahun lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat gitu dan berkesempatan untuk ikut melihat Indonesia emas seperti apa. Nah, pada saat itu sekarang sudah ditentukan visinya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ini visinya tahun 2045 itu. Nah, saya sampaikan sedikit saja gambaran kira-kira tahun 2045 itu seperti apa Indonesia. Bahwa di
di tahun 2045 itu Indonesia akan eh, memiliki penduduk sebesar 324 juta, terbesar ke-6 di dunia. Kemudian, nah ini yang sering kita dengar, bonus demografi. Tahun 2045 kita akan menikmati, dalam tanda petik ya, menikmati bonus demografi. Kenapa tanda petik? Karena bisa menikmati, bisa setengah menikmati, atau bisa menjadi tidak menikmati. Bonusnya ini. Bonus ini harusnya kan hal yang positif, yang baik, yang bisa menjadi penyemangat kita, asalkan disiapkan dengan baik. Bonus demografi itu artinya bahwa 70% pada saat itu penduduk kita ada di usia produktif, 15 sampai 65 tahun. Yang 30% di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Nah, artinya bahwa usia produktif ini kan usia-usia yang memang sangat menentukan kemajuan satu bangsa. Kalau kita siap dengan bonus atau dengan karakter yang luhur tadi itu, nah tentunya bahwa Indonesia emas itu visinya bisa terwujud, maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Nah ini terjemahannya banyak, nanti pendapatan per kapita jadi berapa dan sebagainya sudah ditentukan dari sekarang. Tapi kuncinya itu adalah bahwa kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Tentunya dengan apa? Supaya bisa tercapai bonus ini, bisa kita nikmati bahwa karakter masing-masing orang atau karakter kita, personality kita itu bisa menyumbang karakter bangsa. Jadi karakter bangsa itu dibentuk dari karakter masing-masing individu. Nah, kalau kita bisa menyiapkan dengan baik, maka bonus itu bisa kita nikmati nanti. Next slide, Pak Tut. Kira-kira gini alurnya. Dari catur berata, kita akan memunculkan personel-personel yang bisa melaksanakan trikaya parisuda, berpikir yang baik, kemudian berkata-kata yang baik juga, dan berbuatan yang baik. Kemudian dari situ muncul karakter luhur. Karakter luhur inilah yang akan membentuk atau mengisi atau menjalankan visi Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama sekali ada 4 pilar di situ. Dari 4 pilar itu adalah yang pertama adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arti pembangunan manusia inilah yang paling utama sebenarnya ketika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu caranya, salah satu ya, adalah membentuk karakter luhur individu-individu yang ada di Republik Indonesia ini. Caranya atau bisa kita lihat dari mana, dari Trikaya Parisuda. Latihannya adalah catur berata ini. Kira-kira demikian. Next slide, Pak Tut. Sudah. Niki selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada apa yang bisa diambil dari sini. Mudah-mudahan juga menginspirasi. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sampaikan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dalam penyampaian ini. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, nama budaya, Om Hulun Basuki Langgeng. Salam semua saudara. Saya kembalikan ke moderator. Salam semua saudara, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Kuturake sudah memaparkan secara jelas. Kalau menurut kami, mungkin nanti juga dari saudara-saudara kita bisa membantu perjelas dan supaya jagongan malam hari ini bisa lebih interaktif lagi tentunya sebelum masuk ke sesi diskusi, karena nanti ada sesi diskusi tanya jawab. Tentunya kami juga ingin mendapat suatu sudut pandang atau masukan dari saudara-saudara kita yang lain. Ya, jadi sebelum sesi diskusi, kami akan mencoba untuk meminta beberapa tanggapan tentunya, yang dalam hal ini kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini, yaitu bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, dengan melaksanakan catur berata penyepian, kemudian
diterapkan dalam bentuk tri kayu parisude sehingga berbentuk karakter luhur bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu kami memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dulu dari saudara-saudara kami yang lain. Yang pertama, mudah-mudahan di sini juga masih hadir. Saya minta Pak Jusi Quincy dari saudara kami dari Katolik untuk bisa dapat memberikan tambahan atau tanggapan terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dipersilakan, Pak Jusi. Nggih, Om Swastiastu. Swastiastu, ya. Selamat Terima malam. kasih, Pak Puturake. Apa yang terjadi dengan Hari Raya Nyepi, kami juga yang Katolik, khususnya yang di Bali, juga merayakan Nyepi. Merayakan Nyepi dalam arti bahwa kita mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Puturake tadi, khususnya di amati lelungan atau tidak bepergian. Dan memang ini dari tahun ke tahun, kita-kita yang Katolik, khususnya di Bali, juga melakukan hal demikian. Jadi misalnya untuk tahun ini, kita ada perayaan, ada ibadat, ada misa, pada hari Sabtu, itu kita tiadakan dan bergeser ke hari Minggu. Dan ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Dan juga benar yang dikatakan tadi oleh Pak Puturake, bahwa ini adalah praktik keagamaan. Dan juga kesepakatan dari majelis agama setempat, khususnya di Bali. Kami yang Katolik juga sebagaimana di dalam Injil atau Alkitab, bahwa Yesus mengajarkan pentingnya berdoa dan beristirahat. Yesus juga sering mengajarkan kepada para pengikutnya untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari untuk mengisi ulang diri dengan kekuatan rohani. Memang ini juga ada, saya kutip di dalam Injil Matius, bab yang ke-11, ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Istirahat dalam Tuhan adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari segala beban dan mencari kelegaan di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Demikian dari saya, Pak Ketut Aryana, karena juga waktu yang semakin malam. Ya. Terima kasih, Om Santi. Terima kasih banyak Pak Jusi. Saya kira bentuk toleransi yang sudah terbangun dari saudara-saudara kita juga ini. Bukan hanya sebatas kata-kata, tapi sudah terlaksana mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Jusi dari sudut pandang saudara kita, bahwa bagaimanapun juga selain memang berdoa, kita juga perlu beristirahat. Kalau saya tangkap demikian, artinya sangat relevan dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Kemudian kami juga memberikan kesempatan untuk dapat diberikan masukan dari saudara kami yang lain, dari saudara kami umat Buddha. Kami mohon mungkin Bapak Bante Teja Puno, saya kira masih ada di media saat ini. Kami persilakan Pak Teja Puno untuk dapat berikan tanggapannya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Saya mohon maaf karena saya harus mematikan kamera supaya bagus. Ini sinyal saya lemah sekali di sini. Saya sampaikan terima kasih ya untuk pemaparan yang luar biasa, yang tentunya menambah pengetahuan bagi kita semuanya, karena intinya
berbuat baik itu gampang kalau kita tahu caranya. Jadi banyak cara-cara yang disampaikan hari ini untuk kita bisa uh, berbuat hal yang berguna, bermanfaat bagi hidup kita sendiri, bagi keluarga masing-masing, bagi lingkungan masyarakat, bagi bangsa, negara, dan bahkan bagi dunia. Saya hanya menambahi saja sedikit dari apa yang disampaikan tadi. Di Buddhis itu ada Hiri dan Otapa, dan saya rasa di Hindu pun juga tidak jauh beda. Ada rasa malu berbuat jahat dan takut dengan akibatnya. Hiri, punya rasa malu. Kita sebagai manusia yang tentu saja derajatnya lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang rendah yang lainnya, di mana kita punya kesempatan untuk bersosialisasi dengan yang lainnya, kita punya kesempatan untuk belajar ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang memiliki pikiran yang luhur, ucapan, tutur kata, perilaku yang luhur. Atau lebih dari sekedar hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga lebih bisa menghargai kehidupan ini. Artinya kita bisa memanusiakan manusia dan bisa menghargai semua bentuk kehidupan. Dan karena kita memiliki ajaran agama yang bisa dijadikan pedoman, kita ini malu juga kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan berdosa. Tapi yang kita tahu kenyataan memang banyak kejahatan yang bisa aman sembunyi di balik agama. Jadi agama memang membuat hidup kita damai, hidup kita bahagia, sejahtera, tapi di balik itu semua juga karena agama bisa menimbulkan terjadi sebaliknya daripada itu semua. Kemudian rasa takut. Kalau kita melakukan keburukan, melakukan kejahatan itu ya semua keburukan kejahatan ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu perbuatan itu bagaikan anak panah yang sudah keluar dari busurnya. Yang cepat atau lambat pasti akan menimbulkan akibatnya. Jadi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, maka semua itu akan menimbulkan buah sesuai dengan tanaman yang kita tanam, di mana kita menanam kebajikan, memetik kebahagiaan sekarang ataupun kehidupannya akan datang. Tapi dikala kita melakukan keburukan, hidup kita sekarang menderita, dalam kehidupannya akan datang pun juga akan menderita. Jadi bahagia menderitanya kita tergantung pada perbuatan kita. Dan perbuatan kita ini adalah cerminan dari apa yang kita yakini. Maka Buddha pernah mengatakan apabila seseorang memiliki keyakinan atau pandangan bahwa salah dianggap benar dan benar dianggap salah, maka orang itu tidak akan ketemu dengan kebenaran. Kebahagiaan dianggap penderitaan, tapi penderitaan dianggap kebahagiaan, maka orang seperti itu tidak akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kita memiliki pandangan benar, keyakinan yang benar, benar adalah benar, salah adalah salah, kebahagiaan adalah kebahagiaan, penderitaan adalah penderitaan. Maka kalau orang memiliki pandangan benar, keyakinan benar seperti itu, dia akan hidup dengan benar dan memperoleh kebahagiaan. Benar-benar memperoleh kebahagiaan. Ya semoga di proses kehidupan yang kita jalani masing-masing, kita semuanya selalu sadar bahwa kelahiran yang telah kita alami itu telah disertai dengan kematian. Yang cepat atau lambat itu akan datang pada diri kita.
Maka sebelum itu semuanya terjadi pada diri kita, mari kita semuanya senantiasa berpikir jernih, bertutur kata dengan bijak, dan berperilaku dengan baik. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara kami. Selamat mempersiapkan menyongsong hari Nyepi. Dan semoga kita semuanya selalu sehat. Sehat rohani kita, sehat jasmani kita, sehat lingkungan kita. Salam semua saudara. Salam Pancasila, merdeka. Salam semua saudara, salam Pancasila. Terima kasih Bante Teja Puno sudah menambahkan ada satu kemiripan dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. Kalau saya lihat ini adalah terkait dengan introspeksi diri ya. Dimana kalau di Hindu lebih dikenal dengan atau dikenal dengan bulan Sarire ya, seperti yang tadi salah satu disampaikan oleh narasumber kita. Baik, mungkin kami juga masih membutuhkan kurang lebih 2 tanggapan lagi. Untuk yang berikutnya, kami mohon Bapak Junarto dari saudara kami dari Konghucu untuk dapat memberikan tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Lagi Pak Junarto mungkin masih aktif di Zoom ini untuk bisa memberikan tanggapan. Atau mungkin kalau masih ada kegiatan lain, mungkin kami beri kesempatan dari saudara kita yang lain dalam hal ini. Mungkin tidak semua kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan karena memang terbatasnya waktu juga yang ada pada kesempatan malam hari ini. Kami coba berikan kesempatan kepada saudara kita dari umat Islam, Bapak Buya As Sofa. Apakah masih ada di ruang ini? Ya, ada. Baik, dipersilakan Bapak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Wadi Tangtien Rahayu. Salam semua saudara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati, khususnya yang turut memajukan acara IMP yang rutin kita laksanakan setiap hari Senin. Namun dalam bulan Ramadan ini waktunya pendek, hanya 1 jam yang biasanya 2 jam. Terima kasih, paparan yang disampaikan sungguh sangat menarik sehingga kita menjadi tahu acara-acara keagamaan lain termasuk Nyepi yang dilakukan di Bali. Sesungguhnya kami umat Islam juga merayakan Nyepi dalam bentuk yang kami sebut kholwat atau suluk. Di pesantren kami laksanakan Nyepi itu selama 7 hari. 7 hari 7 malam. Malam 21 Ramadan hingga malam 28. Selama 7 hari, siang malam, siangnya kami berpuasa, malamnya kami berjaga. Dengan terus-menerus berwirid atau memuji-muji Tuhan dan bersolawat kepada Nabi serta memahami firman-firman Allah dalam Al-Quran serta panjatan-panjatan doa yang cukup banyak, di mana selama 7 hari itu kami semua membisu, tidak berucap sepatah kata pun
dan menjaga anggota badan lain, mulai dari pandangan, pendengaran, penciuman, dan indera yang lain. Mengikuti Allah tujuan kita semua kembali terang, kembali suci, dan memandang dunia dengan pandangan penuh kasih. Kemudian kepedulian kita serta toleransi kita akan meningkat dan memandang semua orang baik telah sempurna, tinggal diri kita yang belum. Kemudian semangat untuk memperbaiki diri hingga menyempurnakan keimanan akan terus berkembang, bertumbuh, berkembang hingga akhir hayat kita masing-masing. Begitulah, sesungguhnya memang tiap-tiap agama punya cara khusus, cara tersendiri yang diyakini itu terbaik dan tercepat sampai kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa dan memperbaiki sifat akhlak, kepribadian, menuju kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga kita semua dan ridho subhanahu wa ta'ala. Dan dari kami kurang lebihnya mohon Salam semua saudara. Terima kasih banyak saudara kami Mbak Buya Sopa menyampaikan tanggapannya. Dan supaya tidak berlama-lama nih, mohon saudara-saudara kami juga bersabar yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusinya. Jadi mungkin untuk sesi tanggapan kami anggap cukup, meskipun saya yakin sebenarnya masih banyak saudara-saudara kami yang ingin memberikan tanggapan dan masukannya. Untuk itu mungkin dalam beberapa menit ke depan ini, karena maaf sekali lagi, waktunya juga sudah cukup larut, mungkin kita akan buka waktu sekitar 10 menit untuk bisa berdiskusi. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau mungkin bertanya, memberi masukan, kami buka sesinya mulai saat ini. Dipersilahkan, mohon dapat melambaikan tangannya Bapak Ibu. Mungkin sementara belum ada pertanyaan, pertanyaan juga bisa disampaikan melalui media chatting. Maaf, kalau perhatikan itu ada raise hand itu. Ya, maaf Pak. Ada raise hand terlihat dari situ. Belum kelihatan yang raise hand ini, Pak. Pak Januari, saya lihat sampaikan tangan. Oh, Pak Januari. Iya. Oke, mohon diberi kesempatan Pak Januari, dipersilakan. Iya. Ini ya, selamat malam. Salam semua saudara. Ini Salam mohon semua maaf. saudara, Pak Januari. Saya tutup kameranya ini, baterai saya juga lemah ini. Mohon maaf. Ya. Suaranya masih terdengar, silakan Pak. Siap. Jadi menyikapi sesuai dengan judul menuju Indonesia emas. Kalau boleh saya sebut, emas itu 24 karat sama dengan 100%. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama karena saat ini ternyata
sudah kehilangan budi pekerti luhur. Nah, maka bisa saya sebut manusia 1%. Padahal 1% sama dengan sekarat. Nah, maka dalam hal ini saya sangat mengacungi jempol pada pemerintah saat ini, terutama Bapak Presiden, karena Bapak Presiden telah membentuk yang namanya Staf Khusus Menko PMK. PMK, Menko PMK itu adalah pembangunan manusia dan kebudayaan. Yang mana yang ditunjuk menjadi Menko khusus itu adalah Bapak Brigjen Polisi R. Ahmad Nur Wahid, SE, SEMM. Nah, artinya pemerintah ini juga berupaya untuk membentuk agar manusia ini menjadi 24 karat. Nah, ini berita gembira bagi kami. Namun isi materinya saya nggak tahu. Isi materinya pembangunan manusia ini seperti apa. Nah, karena apa? Karena bangsa yang disebut luhur itu bisa dilihat dengan tanda-tanda perilaku daripada masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan ujaran di medsos yang kurang kurang berkenan di hati, juga dengan arti kebebasan melawan pemerintah, dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini saya sangat bahagia. Bahagia saya apa? Biar menjadi manusia 24 karat, bukan sekarat. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat malam, saudara. Semua saudara, terima kasih masukan ya kalau bisa saya tangkap. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain kami persilakan supaya bentuknya diskusi, mungkin ada pertanyaan. Sepertinya Pak Sun Haji ya siap dengan open kameranya. Ada yang menyampaikan masukan, diskusi, Bapak Ibu? Atau mungkin tadi ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh beberapa saudara kita, dalam hal ini baik dari saudara kita dari Katolik, dari Buddha, dan juga dari saudara kita yang dari Islam. Mungkin dari narasumber, Pak Putu Rake, kira-kira bisa memberikan korelasi antara apa yang menjadi tanggapan beliau-beliau dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Waktu itu mungkin Pak Putu Rake bisa menambahkan dari apa yang disampaikan saudara-saudara kita. Dipersilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu, tadi sudah ada paling nggak ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya 4. Termasuk Pak Januri tadi yang menyampaikan tanggapan. Terima kasih atas tanggapannya semua dan rasanya sih kalau saya secara general menyimpulkan mulai dari Pak Jusi tadi masalah memang toleransi, kemudian kesamaan bentuk ya, kesamaan bentuk di mana kita semua alam itu nanti tadi luar biasa juga itu memang sangat dekat artinya bahwa kalau saya
mungkin eh, takut berbuat kejahatan gitu, atau keburukan gitu, atau berbuat menjadi akan perbuatan itu akan ada hasilnya. Kami juga sama seperti itulah. Kemudian dari sampaikan dari Pak apa tadi dari Buya Asofa, terima kasih, ini sudah luar biasa. Saudara kami di Islam itu 7 hari 7 malam, mulai malam 21 sampai malam 28, berarti 4 hari lagi atau 3 hari lagi ya. Dalam bulan Ramadan ini melaksanakan kontemplasi yang luar biasa 7 hari 7 malam ini. Wiridan, kemudian puasa dan juga malamnya berjaga gitu. Ini tentunya ini apa namanya menjadi hal yang sangat penting bagi pembentukan karakter personal ya. Jadi kalau saya melihat kalau karakter personal memang karakter bangsa ini, karakter luhur bangsa ini tidak bisa lepaskan dari upaya gitu caranya bahwa karena bangsa Indonesia ini, seperti yang saya beberapa kali sampaikan, ini negara kita ini di negara yang apa ada sebenarnya. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa, saya sering mengutip ke Belijo di Bali itu, bangsa Indonesia ini bangsa imajiner sebenarnya, terbentuk dari beberapa suku bangsa yang banyak gitu ya. Dan kata luhur bangsa itu kita sebut tentunya dibentuk dari gabungan dari kata luhur bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini. Dan kata luhur bangsa itu dibentuk dari kata luhur personal gitu ya. Kalau disampaikan dari Pak Januri bahwa apa namanya 1% itu menjadi sekarat begitu, ya itu menjadi tantangan kita bersama. Mari kita selesaikan, mari kita tetap optimis bahwa bukan gitu ya, bahwa karakter atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian eh, Koordinator PMK, Koordinator apa namanya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memang betul bahwa sudah ada Menteri Koordinatornya. Visi misinya kalau saya baca memang eh, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Lebih ke spesifik lagi berkepribadian yang berdasarkan gotong royong. Itu yang disampaikan, yang jadi visi dari kementerian ini. Nah, ini juga salah satu tugasnya beliau di sana, Bung Karangkali, nanti adalah mengembalikan jadi diri bangsa tadi yang katanya Pak Januri itu sudah apa kehilangan bukti pekerti luhurnya. Nah, ini yang kita mau kembalikan dan mudah-mudahan ini sudah dimulai dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus gitu ya. Jadi memang korelasinya begitu bahwa sekali lagi terima kasih atas semua tanggapan yang ada bahwa karakter bangsa itu akan muncul kalau masing-masing personal dalam bangsa itu sendiri sudah menyumbangkan karakter luhurnya masing-masing. Tentunya tidak bisa serta-merta begitu. Yang paling penting itu adalah kita selalu senantiasa tidak berhenti terus-menerus melaksanakan latihan-latihan pengendalian diri itu. Nah, semuanya ada prosesnya, semuanya berproses dan hasilnya itu pasti akan terus-menerus juga. Gitu. Tidak bisa kapan kita akan luhur, kapan tidak bisa. Ini adalah proses yang terus-menerus dan yang penting adalah kita menjaga di track yang benar. Itu yang ya saya kira menjadi kata kunci. Senantiasa terus-menerus memperbaiki diri sambil melihat bahwa kita sudah ada di track yang benar. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira ini sekaligus juga menjadi kesimpulan kalau boleh saya sampaikan dari narasumber kita. Karena bagaimanapun juga keterbatasan waktu yang membuat kita harus menyimpulkan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Sekali lagi kepada Bapak narasumber, Bapak Ibu yang sudah hadir di media online pada malam hari ini,
Sebenarnya kami ingin berbincang-bincang lebih lama lagi, namun karena memang waktu juga sudah cukup larut dan kita pahami saudara-saudara kita juga besok pagi harus memulai lagi hari ke-18-nya melaksanakan ibadah puasa. Mari kita saling menghargai. Dan mungkin sebelum kami tutup, saya selaku moderator dapat menyampaikan simpulan pada malam hari ini terkait dengan tema yang disampaikan. Yang mana tema pada malam hari ini adalah terkait dengan Hari Raya Nyepi dan suasananya juga cukup cukup menarik dan cukup berkaitan dengan apa yang disampaikan, yakni saudara kita juga saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa dan jadi juga ada beberapa tokoh umat yang sudah memberikan tanggapan sehingga dapat kami sampaikan bahwa cara boleh berbeda, tujuan sama, salam semua saudara. Saya Salam kira yang saudara. bisa saya sampaikan dan terima kasih pada pembawa acara. Untuk itu waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Wulan Lestari. Baik, Terima ya. kasih. Selamat malam. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Bapak Ketut Haryana yang sudah memandu jalannya diskusi jagongan kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada narasumber, pemateri, Bapak Putu Raka yang menambah wawasan lagi buat kita semua tentang konsep catur berata. Dan memang di konsep catur berata ini bukan hanya tentang pengendalian diri, tapi juga bagaimana cara untuk merawat keseimbangan energi di alam semesta, sehingga kita semua bisa selaras dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam semesta. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh penanggap, tokoh rohaniawan IMP juga yang telah hadir, dan juga kepada seluruh peserta yang dengan setia tetap mengikuti jagungan kita. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga kuesioner yang pada link yang sudah di share di kolom chat untuk penerbitan e-sertifikat. Sampai jumpa Senin depan dan wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Putu Raka Terima kasih Oke. Bapak. atas Terima kasih waktunya, Bapak Ibu. Pak Haryana Salam ya. saudara. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima Pak Selamat Putu.